Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur di mana hari ini, hari Minggu, harinya Tuhan. Kita bersyukur di mana Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa berjumpa bersama-sama di dalam pembacaan perenungan firman Tuhan hari ini. Apa kabar kita semua? Sungguh suatu hal yang luar biasa kita bisa berjumpa kembali di dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Saya percaya bahwa kita semua selalu dalam keadaan yang sehat, selalu dalam bersukacita. Terlebih lagi, saya percaya kita semua selalu dalam keadaan yang sehat. Dan saya percaya kita semua selalu dalam lindungan Tuhan dimanapun kita berada. Pada kesempatan yang indah ini, saya rindu mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita masing-masing, mempersiapkan waktu kita sejenak, bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kita dan juga terang bagi jalan kehidupan kita, yang selalu memberi kekuatan, yang selalu memberi pengharapan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, terlebih di masa-masa pandemi ini. Tapi sebelumnya, saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Mari kita persiapkan hati kita, Bapak Ibu semua di rumah masing-masing. Saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan, dari kekal sampai kekal. Engkau adalah Tuhan kami dan kami adalah ciptaan-Mu. Engkau mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan seperti apapun juga. Terlebih di masa-masa pandemi ini, kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih-Mu. Engkau yang selalu beserta dengan kami. Dan kami merasakan itu semua. Terbukti bahwa kami masih ada, masih sehat, masih kuat hingga pada saat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua yang sudah Tuhan buat dalam hidup kami. Ajar kami supaya kami selalu bersyukur. Ajar kami supaya kami selalu berserah kepada Engkau Tuhan. Kami percaya rencana Tuhan selalu nyata dan indah dalam setiap langkah kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan pada kesempatan yang indah pada hari ini. Kami mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan melalui via online. Kami percaya Tuhan, sukacita Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami, hamba-Mu dan juga Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka. Di waktu yang singkat ini kami mau fokus sejenak kepada firman-Mu, membaca, merenungkan bersama-sama. Kiranya Roh Kudus yang pimpin kami. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami, ampuni setiap dosa kami yang kami perbuat, yang kami lakukan secara sadar maupun tidak sadar. Baik itu kami lakukan terhadap sesama kami, terlebih terhadap Engkau ya Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami, demi Kristus Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan yang ke-31. Sekali lagi, pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan yang ke-31. Saya akan membaca firman Tuhan ini bagi kita semua. Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, silakan membuka Alkitabnya dan menyimak bersama-sama dengan saya. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain
supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya? Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu sekali aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan belajar bersama-sama pada kesempatan yang indah ini dari satu tema kecil, yaitu hidup mengasihi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di bulan-bulan ini, secara khusus di dalam kalender gerejawi, ini di masa-masa penantian atau di masa-masa sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, di mana beberapa minggu lagi kita akan merayakan bersama-sama hari Jumat Agung Paskah, di mana itu merupakan hari yang sangat bersejarah di dalam kehidupan kita. Kristus mati, disalibkan, tetapi dia bangkit. Semua yang dia lakukan itu untuk menyelamatkan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada dia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui tema ini, maka saya mau mengajak kita untuk belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan ini. Nah, tentunya Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat di dalam suatu komunitas,
pastinya kita membutuhkan suatu bukti. Nah, biasanya ya, kita perlu membutuhkan suatu bukti. Misalnya saya tulis di sini bahwa adanya kartu keanggotaan di dalam suatu komunitas itu. Nah, bukan hanya kartu keanggotaan, tetapi biasanya ada seragam yang dibuat supaya kelihatan bahwa dia berada di dalam suatu komunitas itu. Dan kalau kita melihat masih banyak hal-hal yang lainnya yang bisa membuktikan bahwa dia ada di sebuah komunitas itu. Nah, bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya, kita yang mengikut Yesus, apakah kita perlu bukti, Bapak Ibu Saudara? Tentu saja demikian. Di dalam kita mengikuti Yesus, maka Yesus menginginkan suatu bukti. Ya, kalau kita melihat bahwa sebagai orang-orang yang percaya, sebagai pengikut Yesus, biasanya kita memiliki suatu bukti, yaitu kita adanya kartu keanggotaan gereja dan bahkan keaktifan di dalam kita melayani Tuhan. Dan juga biasanya kita menerima bukti bahwa kita sudah dibaptis, kita mengikuti suatu perjamuan kudus, ya. Dan itu semua sudah kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Tetapi bukti yang Yesus inginkan bukan hanya sekedar itu saja. Bukti yang Yesus inginkan adalah kita hidup saling mengasihi. Bukan hanya mengasihi sesama kita, tetapi kita hidup saling mengasihi satu sama lain. Terlebih lagi kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita membaca firman Tuhan tadi, kita melihat bagaimana Yesus menasihatkan kepada mereka bahwa mereka harus saling mengasihi. Mereka harus saling menguatkan. Dan bahkan bagi Yesus, bukti bahwa kita adalah pengikutnya adalah kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Sehingga kita bisa belajar bahwa penting bukti, ya, kita memiliki kartu keanggotaan gereja. Penting kita aktif melayani. Penting kita mengikuti perjamuan kudus. Penting kita mengikuti baptisan kudus. Tapi lebih penting lagi adalah kita mengasihi sesama kita. Kita mengasihi Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan kita melakukan semuanya itu karena Kristus telah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perintah mengasihi ini penting karena dikatakan di dalam bagian firman Tuhan ini bahwa para murid akan ditinggal pergi oleh Tuhan Yesus. Yang artinya apa? Yesus menyadari bahwa kebersamaan dia bersama dengan para murid tidak akan lama lagi. Sebentar lagi Yesus akan berpisah dari mereka. Sehingga Yesus mengingatkan kepada murid supaya mereka saling mengasihi, saling menguatkan satu sama lain. Namun Yesus tidak akan meninggalkan mereka seperti yatim piatu, sebab di tengah-tengah mereka akan hadir penolong yang akan menyertai mereka. Penolong itu disebut Roh Kebenaran. Yesus berjanji akan datang kembali. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian firman Tuhan ini yang kita baca bersama-sama, Yesus mengingatkan kepada mereka bahwa Yesus akan meninggalkan mereka. Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Yesus akan pergi. Tetapi Yesus mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan mereka sendirian sebagai seorang yatim piatu. Tetapi dia menjanjikan bahwa dia akan ada yang akan hadir, yaitu Roh Kudus, Roh Penghibur, Roh Kebenaran. Dan bahkan dikatakan bahwa di ayat yang ke-18, di sini dikatakan bahwa Yesus berjanji bahwa akan datang kembali. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, justru di masa penantian inilah mereka membutuhkan hidup yang saling mengasihi.
Para murid membutuhkan hidup yang saling mengasihi, saling menguatkan. Dengan saling mengasihi, mereka akan merasakan kasih Bapa sehingga mampu menjadi saksi yang memperkenalkan Yesus di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Pernyataan Yesus ini mengundang pertanyaan dari Yudas. Kalau kita melihat, mengapa Yesus hanya menyatakan diri kepada para murid jika Yesus menyatakan diri kepada dunia, pikir Yudas. Hasilnya mungkin akan berbeda. Tetapi bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua bahwa Yudas lupa bahwa Yesus pernah mengatakan bahwa dunia tidak menerima roh kebenaran. Justru karena itu para murid diperlengkapi dengan penghibur, yaitu Roh Kudus, untuk bersaksi kepada dunia. Kesaksian para murid dalam hal saling mengasihi akan menjadi bukti bahwa Yesus dan Bapa mengasihi kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa belajar bersama-sama dari firman Tuhan ini, di mana Yesus mengingatkan kepada murid bahwa mereka harus saling mengasihi. Mereka harus saling menguatkan satu sama lain ketika Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi yang sulit ini, di tengah masa pandemi, dan kalau kita melihat di sekitar kita bukan hanya menghadapi persoalan hidup berkaitan dengan pandemi, tetapi juga cuaca yang tidak memungkinkan. Sering hujan dan juga angin kencang kalau kita melihat. Dan bahkan kalau kita melihat di Malang ini, di beberapa titik muncul pohon tumbang di mana-mana. Tentu suatu hal yang sangat meresahkan bagi kita. Tetapi kiranya melalui firman Tuhan ini, melihat situasi yang terjadi di sekitar kita saling menguatkan, kita saling mendoakan satu sama lain. Dan saya yakin dan percaya itulah yang menjadi kekuatan kita di dalam kita mengikuti Tuhan. Kita bergandengan tangan bersama-sama. Ya mungkin saat ini kita, karena pandemi ini, kita belum bisa beribadah bersama-sama di gereja. Kita harus berada di rumah masing-masing. Tapi kiranya kita tetap bisa saling menguatkan, kita saling mendoakan satu sama lain. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua punya kerinduan untuk secepat mungkin kiranya Tuhan menghendaki kita untuk kita bisa belajar firman Tuhan di gereja bersama-sama. Dan itu semua menjadi doa kita, itu semua menjadi pergumulan kita. Saya yakin dan percaya Tuhan akan mendengar, Tuhan akan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Karena itulah yang menjadi kerinduan kita bersama-sama. Nah, kembali lagi kepada firman Tuhan bahwa kalau kita melihat, Bapak Ibu, kita membaca sejarah gereja, menunjukkan bahwa salah satu kekuatan dan karakter kekristenan yang membuatnya tetap bertahan di tengah deraan adalah cinta kasih. Suatu hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Kasih mengalahkan segala sesuatu. Karena kita saling mengasihi, maka persoalan apapun yang kita hadapi, semuanya bisa kita lewati bersama-sama. Saling mengasihi, saling peduli satu sama lain. Tetapi kalau kita melihat bahwa sayangnya kini kita kerap menemukan bahwa cinta kasih hanya berakhir dalam rangkaian kata-kata yang indah, tetapi meredup dalam praktek kehidupan bergereja. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi pergumulan bagi banyak orang dan bahkan sebagai orang yang percaya. Kita mengetahui kasih, kita bisa mengatakan tentang kasih, tetapi di dalam prakteknya kita gagal di dalam melakukannya. Tapi saya percaya bahwa ini menjadi pergumulan kita semua. Kiranya kita sebagai orang percaya mampu mempraktikkan kasih itu dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Kita mampu menjadi garam, kita mampu menjadi terang dimanapun kita berada.
Sehingga kita tidak hanya menyandang status kita sebagai orang percaya, kita tidak hanya menyandang status kita sebagai anak Tuhan, tetapi kita juga bisa menjalani fungsinya dengan baik di dalam kehidupan kita. Tentu sebagai manusia kita tidak mampu melakukannya. Kita perlu tuntunan Roh Kudus. Mari kita bergumul bersama-sama akan hal ini. Apalagi di masa-masa sengsara, di masa-masa penantian, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah, kita akan merayakan Jumat Agung, di mana kita diingatkan kembali akan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Yesus rela mati di kayu salib, rela disalibkan, dicambuk, menerima semua siksaan dan sengsara itu. Semuanya itu dia lakukan sebagai bukti cinta kasihnya kepada orang-orang percaya. Bukan hanya rangkaian kata-kata yang indah, tetapi juga praktek yang indah dalam kehidupan kita. Karena kita bisa belajar semua menjadi pribadi yang mau saling mengasihi. Sehingga jika kita menyandang identitas sebagai pengikut Kristus, maka penandanya adalah kita hidup dalam cinta kasih seperti yang ditunjukkan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini menguatkan kita, mengingatkan kita kembali akan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita, menolong kita untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, untuk menjadi pribadi yang penuh cinta kasih dalam kehidupan kita hari pas hari. Sehingga pada akhirnya dimanapun kita berada, kita menjadi berkat, menjadi kitab yang terbuka dan menjadi berkat bagi banyak orang demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan yang indah hari ini. Kami bisa belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu. Karena Tuhan, firman-Mu yang sudah kami baca, kami renungkan bersama-sama. Itu dapat menjadi kekuatan, menjadi rema, menjadi teguran, dan bahkan menjadi suatu pegangan dalam kami menjalani hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Di masa-masa sengsara ini, di masa-masa penantian ini, Tuhan mengingatkan kepada murid bahwa Yesus akan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus juga mengingatkan bahwa ketika Yesus pergi meninggalkan mereka, Yesus tidak meninggalkan mereka seorang diri, tetapi menjadikan seorang penghibur, roh kebenaran, roh penghibur yang akan menguatkan mereka, yang akan bersama-sama dengan mereka. Dan bahkan Yesus berjanji bahwa dia akan kembali lagi. Kiranya kami diingatkan kembali di masa-masa sengsara ini. Biarlah kami saling menguatkan, saling mengasihi, kami saling mendoakan, dan kami percaya kami bisa melewati semuanya itu bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati gereja GPI Tuhan yang ada di Atria Hotel Malang. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Pak Arifin sebagai gembala dan juga keluarga, hamba-Mu, dan bahkan setiap jemaat Tuhan yang ada kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan, kekuatan, pengharapan yang datangnya dari Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami semua pada saat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami tetap kuat, kami tetap sehat di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan, mungkin ada di antara kami keluarga besar GPI Atria Hotel Malang ini yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, Engkau beri kekuatan bagi mereka Tuhan. Dan bahkan dalam keadaan yang lain yang tidak kami tahu, tapi kami percaya dan kami berdoa, biarlah Tuhan menjadi kekuatan, menjadi jawaban dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih, berkati usaha pekerjaan setiap jemaat Tuhan, berkati setiap apapun yang mereka perlukan hari lepas hari, kiranya Tuhan
mencukupi semuanya itu Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa menyerahkan untuk Kota Malang. Berkati Jawa Timur ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati Indonesia, berkati pemerintahan yang ada, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati setiap pergumulan permasalahan yang terjadi di tengah bangsa kami ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengontrol, Engkau menolong kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kami percaya bahwa Tuhan yang selalu menuntun langkah hidup kami hari lepas hari. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang menjadi pengharapan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu semua, bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Shalom.